سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Ada yang tahu? Silakan diketik. Maunah. Apa namanya? Maunah. Apa namanya? Maunah. Maunah, luar biasa. Ya, teman-teman udah pintar semua ya. Kalau orang biasa namanya maunah. Ya, kita semua bisa ajaib dengan cara memperoleh maunah dari Allah. Nah, itu ada caranya, gitu kan. Di ilmu magnet rezeki, duduk diamnya kita itu rezeki bisa datang. Saya nggak duduk diam bisa rezeki datang. Percaya. Karena apa? Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa. Ya. Beliau adalah seorang wanita yang disucikan Allah. Ada empat wanita yang disucikan oleh Allah dan dijamin masuk surga sekaligus. Yang pertama siapa? Asyah istri Fir'aun. Yang kedua Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang ketiga Siti Khadijah, istrinya Nabi Muhammad. Yang keempat Fatimah, ya, Fatimah anaknya Nabi Muhammad. Itu 4 wanita yang sudah dijamin 4 bidadari surga, masuk surga tanpa dihisab. Mereka adalah wanita-wanita istimewa. Nah, keistimewaannya Siti Maryam ini apa? Ya, mohon maaf suara Kia yang berbicara bisa di-unmute dulu. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Siti Maryam beliau memiliki maunah, ya, karomah dari Allah. Karena beliau bukan nabi. Jadi beliau adalah wanita yang disucikan, tidak pernah keluar dari mihrabnya. Jadi Siti Maryam itu adalah ya seorang yang terjaga, enggak pernah keluar dari mihrabnya. Ya, tapi Siti Maryam kenapa bisa memiliki tiba-tiba ya, Siti Maryam itu kan diasuh oleh pamannya Nabi Zakaria. Ya. Nah, Nabi Zakaria ini adalah seorang rasul. Siti Maryam adalah anaknya Ali Imran. Setiap hari Siti Maryam itu kerjanya selalu senantiasa beribadah karena memang beliau ini hatinya senantiasa terjaga dan disucikan oleh Allah. Tapi ketika suatu kala pamannya masuk ke dalam mihrabnya, ke dalam kamarnya Siti Maryam, itu kaget gitu ya. Maryam, ini kok saya kalau masuk setiap hari ke kamar kamu, padahal saya sering melihat kamu itu nggak pernah keluar kamar, nggak pernah kemana-mana, tapi banyak banget makanannya. Makanan ini dari mana gitu? Lalu apa jawab Siti Maryam? Hadza min fadli Rabbi. Semua ini adalah dari Tuhanku. Ya, ini dari Tuhan, dari Allah. Allah yang kasih dengan ini. Nah, itulah kenapa Pak Ustaz Nasrullah mempunyai ilmu khairur razikin, karena itu rahasianya gitu. Rahasia keyakinan bahwa ketika kita yakin Allah akan menjamin rezeki kita, dengan cuma duduk diam Allah akan kasih rezeki, maka itu pun bisa terjadi pada diri kita. Ya. Contohnya, ya, dalam suatu kisah di acara THMR ya, mungkin teman-teman sudah melihat video orang yang buta. Ya. Kemudian apakah dia bisa memiliki rezeki karena nggak bisa bekerja, kan matanya nggak bisa melihat. Tapi bisa manakala dia merubah keadaan yang tadinya disiplin katanya tidak baik. Begitu kata-katanya dirubah, akhirnya rezeki berdatangan, gitu. Meskipun dia adalah seorang peminta-minta. Gitu. Ya. Jadi kita semua bisa mendapatkan rezeki. Ya, jadi Allah itu, ya Allah berfirman dalam surat An-Nasr ayat 1, apabila telah datang pertolongan Allah. Jadi apa saja yang bagi kita tidak mungkin, idza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah, maka hidup kita itu akan terasa mudah. Nah, terus bagaimana? Nah, pertolongan Allah itu memang terkadang datang melalui adanya ujian-ujian gitu. Adanya ketidaktepatan kita itu dijadikan ujian sama Allah, persoalan-persoalan kita yang pada akhirnya nanti bisa menjadi
penolong kita sendiri. Misalnya kita saat ini ya mendapatkan berbagai macam ujian, ketidakmudahan, ya tidak dipercaya teman, bisnisnya sepi, belum rame, kemudian anak-anaknya nggak mau menurut suaminya atau istrinya, kurang taat dan lain sebagainya. Itu persoalan. Tapi di balik itu semua, yakin bahwa itu ada tuntunan, itu ada hikmah, itu ada anugerah dari Allah yang akan kita kasih kepada kita. Tapi sebelum anugerah-anugerah Allah itu datang kepada kita, ya kita harus berusaha dulu, ikhtiar dulu. Dengan cara apa? Satu, bisa mengecek perisai. Ya. Yang kedua, bagaimana? Bisa melihat ya disiplin kata sehari-hari kita, introspeksi. Pada intinya yang pertama adalah introspeksi diri. Kita udah baik apa belum gitu ya. Kemudian apalagi yang paling penting, meningkatkan kualitas ibadah. Salah satunya adalah dengan cara masuk goa keajaiban. Ada yang tahu apa itu ilmu goa keajaiban? Mungkin yang sudah sampai ke RMR level 3, boleh dibuka dulu mikrofonnya ya. Apa itu ilmu goa keajaiban? Ilmu gua keajaiban itu masuk ke dalam ini ya, majelis ilmu seperti kita sholat tahajud, sholat duha, terus majelis taklim, berzikir, menyendiri tafakkur dengan berzikir dan sholat taubat, melakukan amalan-amalan ibadah, Bunda. Pintar sekali Bunda Dian ya, luar biasa ini. Bunda Dian itu ya benar-benar mendapat keajaiban yang bertubi-tubi gitu ya. Jadi apabila kita sungguh-sungguh mau dapat maunah ya, totalitas gitu ya, totalitas penghambaan diri kita kepada Allahnya itu jangan setengah-setengah gitu. Saya mau kaya, saya mau rezeki yang banyak gitu. Ibaratnya kan gitu. Rezeki itu adalah ada di tangga yang luhur. Sedang posisi kita di mana? Posisi kita itu masih di bawah. Kalau kita mau mendapatkan rezeki, kita kan harus naik ke atas. Caranya bagaimana? Dengan mengupgrade diri, diupdate lagi. Jangan ilmu yang sudah pernah kita dapatkan, udah berhenti aja. Saya kan udah pernah tuh ikut di pusat TOMR Ramadan, TOMR 1-2. Udah itu ilmunya sama aja, itu kan intinya mana rezeki 10 jurus. Nah, itu namanya kita sudah memblok, mental kita diblok sendiri, nggak jadi naik lagi, artinya malah turun. Karena kita merasa apa? Di situ ada sifat kesombongan, gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman di sini kita udah jalan, Bunda Wahyuni udah jalan, udah mau naik step-step tangga. Nah, setiap satu tangga Allah itu kasih keajaiban, naik lagi dikasih keajaiban lagi. Tapi manakala kita udah merasa puas, berpuas diri, ya turun tangganya. Seperti frekuensinya ya, Bunda Susan pernah menjelaskan grafik itu naik turun. Ya, kita itu kan perasaan emosinya itu kan nggak setiap hari itu kan nggak mungkin bahagia terus kan. Kadang-kala ada peristiwa yang tiba-tiba jalan, ya, ada motor yang nyerempet gitu kan. Ternyata pas hujan di lubang gitu kan, nyerempetnya ngebut, pure gitu, basah semua. Pernah ada yang ngalamin itu kan pasti kesel gitu kan. Wah itu pengennya, kalau belum kenal ilmu magnet rezeki, orangnya pasti dikata-katain. Orang mau berangkat kerja diserempet, dianya ngebut gitu. Saya sering seperti itu, tapi saya doakan gitu. Alhamdulillah pagi-pagi bajunya udah basah, kena air hujan ya, bekas kubangan di lubang di pinggir jalan gitu kan. Ya, kaos kakinya basah, roknya kena cepratan lumpur. Ya, ini nikmat Allah. Terus, terima, syukuri, kemudian lepaskan. Terima, syukuri, lepaskan. Biar apa? Nggak jadi kecewa, nggak jadi dendam, dan akhirnya apa? Marah-marahin orang itu kita. Kalau kita frekuensinya udah marah, berarti turun kita. Grafiknya turun, nggak naik lagi. Padahal maunah itu tetap di atas. Dia nggak mungkin turun ngikutin kita. Rezeki itu selalu di atas. Frekuensinya luhur, dia nggak mungkin turun. Jadi kalau kita mau dapat rezeki yang gede gitu kan, nah setiap tangga yang kita tapaki itu ada rezekinya. Nah, rezeki yang paling atas, yang paling gede apa? Surganya Allah. Nah,
ini memang tidak mudah. Tugas kita itu nggak selesai setelah tahu 10 jurus manat rezeki itu, nggak selesai seperti itu. Tapi setelah belajar, ya belajar lagi. Bunda Susan yang menyampaikan materi gimana? Belajar nggak? Belajar setiap hari. Saya bagaimana? Saya juga belajar. Emang saya siapa? Ya. Meskipun saya CTMR itu pendosa sama aja. Kami CTMR itu adalah pendosa yang ingin ya memuliakan dan membahagiakan teman-teman semua. Sama, jadi tidak ada bedanya karena kami juga manusia biasa. Seperti itu. Nah, terkait dengan ilmu buah keajaiban. Ya. Ini prinsip bagaimana kita bisa mendapatkan magnet uang, gitu ya. Itu ada 7 prinsipnya ya masuk buah keajaiban. Mungkin teman-teman yang sudah belajar RMR level 2 yang baru saja selesai ilmu buah keajaiban Bunda Susan yang Bunda Susan sampaikan, itu ada 7 prinsip ya buah keajaiban. Apa aja itu? Ada yang tahu? Hening. Ya, yang ke-1 buah keajaiban adalah Hening. kita mengasingkan diri ya. Prinsip pertama adalah kita mengasingkan diri dari kehidupan. Artinya itu kita meningkatkan ibadah. Nggak mungkin kan kita beribadah di tempat yang rame, nah, kita nggak akan konsentrasi. Nah, kita harus beribadah di tempat yang sepi, gitu kan. Jadi kita mengasingkan diri ya. Ya nggak apa-apa lah yang di luar ada netizen apa, ilmu apa, kebakaran atau apa gitu ya, informasi seperti itu. Karena manusia mendapatkan, otak manusia setiap hari itu ada menyerap ya 2 juta informasi setiap hari. Tapi yang menjadi pikiran hanya 60.000 pikiran. Itu setiap detik. Keren nggak? Setiap detik memancarkan 60.000 pikiran. Oh iya, jemuran belum diangkat. Oh iya, anak-anak belum makan. Terus macam-macam nanti yang terlintas. Nah, pikiran-pikiran itu harus kita sortir sendiri dengan cara mengasingkan diri gitu ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan kalau ada berita yang negatif, berita yang nggak benar, kita ikut-ikutan. Prinsip yang kedua adalah lepas dari hiruk-pikuk dunia, ya, melepaskan diri. Mungkin saat ini sahabat semua ada persoalan, ya, karenanya ketika sahabat sudah memutuskan untuk introspeksi diri, masuk buah keajaiban, ya, mengasingkan diri, merenung, ya, proses merenung. Jadi sahabat itu harus melupakan semua persoalan yang sahabat hadapi, meskipun dengan sejenak, gitu ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya, salah satu caranya ya teman-teman, kalau yang sudah ikut tingkat RFF dan LOP selamat, gitu. Itu juga salah satu cara menghealing. Ya. Healing itu mengobati, ya, mengobati atau membuat tubuh ya merileks pikiran. RFF dan LOP itu ada teknik pernafasannya. Ya, sejenak sahabat kita afirmasi, fokus gitu, baru bayangin impian-impian kita seperti apa, gitu. Masalah itu akan terurai sendiri dengan izin dan rahmatnya Allah. Kemudian yang ketiga apa? Puasa berita. Kalau mau masuk ke buah keajaiban, puasa berita. Jangan sampai ya, sekarang ini kan lagi rame-ramenya itu apa? Korban kebakaran ya, korban kebakaran yang ada di Jakarta ya, depo Pertamina. Itu yang saya lihat, yang saya amati di media sosial itu bukan beritanya, tapi yang dikasih lihat itu apa? Yang melintas itu apa? Kondisi mengenaskan dari korban-korban kebakarannya. Masya Allah. Gitu. Saya sampai miris, ini kenapa video-video kayak gini mesti dimuat sih? Orang itu maksudnya apa gitu ya? Nge-share kok video-video keadaan yang mengenaskan gitu. Nah, yang seperti itu, sahabat itu harus punya furqan, pembeda sebagai insan magnet rezeki. Supaya apa? Ya kita kasihan, boleh kasihan. Tapi kan kalau yang melihat, kalau hati kita belum, istilahnya imannya belum kuat, itu bisa goyah melihat seperti itu. Ya, kita malah ujung-ujungnya bisa menyalahkan gitu, menyalahkan orang lain. Misalnya bikin komentar ya, netizen Indonesia itu paling julid se-ASEAN. Komentar-komentar gitu ya, di Twitter, di Facebook, di Instagram tuh. Melihat kondisi seperti itu, ngata-ngatanya siapa? Akhirnya kita nggak disiplin kata.
menyalahkan orang lain, bukan ngecek diri sendiri, tapi memberikan persoalan baru gitu. Makanya persoalan di bangsa ini tidak pernah selesai, tidak pernah terurai, karena masing-masing memiliki garis kebenarannya sendiri. Kemudian fokus ya. Yang keempat adalah kita harus fokus. Kalau mau masuk gua keajaiban, kita harus fokus gitu. Berharap, jangan berharap kepada makhluk, tapi berharap hanya kepada Allah. Hanya berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk. Kenapa? Kalau kita ekspektasinya ketinggian, akhirnya nanti kita akan kecewa. Ekspektasi ketinggian kepada manusia, akhirnya kita akan kecewa. Contohnya apa, Bunda? Misalnya ya, kita maunya anak kita tepat waktu ngerjain PR, mandi, dan lain-lain. Setiap hari, itu kan rutinitas sehari-hari mereka tepat waktu. Akan tetapi, pada perjalanannya, biasanya anak-anak kan ada sedikit kurang rajin, kemudian ada alasannya apalah gitu. Namanya juga anak-anak gitu kan. Tapi sebagai orang tua, ekspektasinya ketinggian. Karena pengennya anak itu baik, ranking 1. Kamu ini gimana? Akhirnya dimarah-marahin anak. Nah, itulah energi gugur gitu. Ya, jadi jangan berharap sama manusia. Anak juga makhluk kan. Berharapnya sama siapa? Sama Allah. Supaya anaknya baik gimana? Ya di LOP kan. Kitanya dulu yang harus bisa mengendalikan diri. Harus menjadi baik. Kemudian, prinsip yang kelima adalah jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu tidak mudah didapat. Manakala kita hanya belajar, mohon maaf, mentalnya gratisan. Gitu. Kita nggak mau mengeluarkan donasi. Nah, kalau kita mentalnya gratisan, mau apa-apa mau serba dikasih, gitu kan? Tangannya kan di bawah, nggak di atas. Beda dengan tangan di atas, kita ngasih kan. Nah, manakala kita ngasih, kita akan memberi air kepada kehidupan orang lain. Itu Allah akan memberi gerojokan lagi yang baru, memberi tandon rezeki yang baru, dan air kita akan terus mengalir. Nah, seperti itulah cara rezeki bekerja. Manakala kita nggak mau ngasih, hanya maunya seperti ini, minta-minta terus, ya nggak dapat ajaib. Terus gimana, Bunda? Ya kita tingkatkan diri, kualitas diri. Saya belum ada nih, Bunda, saya pengen ikut belajar RFF yang berdonasi, tapi kok saya nggak punya uang. Nah, pertama apa? Perbaiki disiplin katanya. Nggak punya uang, itu disiplin kata. Nah, ubah. Saya mau belajar RFF yang berdonasi, tapi saya akan meningkatkan diri dulu, Bunda, supaya Allah kasih rezeki lebih. Saya mau bersihkan dulu perisai saya, Bunda. Gitu ya, yang saya amati gitu ya, yang di grup saya ingin ikut gitu, ada yang japri gitu banyak, tapi kok harus begini padahal saya nggak kerja gitu. Nah, ini nanti ya yang akan diterangkan Bunda Susan, kita nggak kerja juga bisa dapat rezeki. Nah, lanjut ya, sekarang prinsip yang keenam. Nah, prinsip yang keenam adalah seperti mengasah gergaji. Masuk ke gua keajaiban itu seperti mengasah gergaji. Artinya kita ini gergaji, mau nebang pohon, ya, mau motong kayu. Kalau gergajinya tumpul, bisa nggak kayunya terpotong? Nggak bisa. Kita asah gergajinya dengan cara apa? Terus belajar, ya, berlatih lagi. Ya, jadi kan kalau mau naik tangga keajaiban, kita sudah dapat satu tangganya, uangnya 30 juta hari ini. Saya mau naik lagi tingkatnya, saya sudah ke tangga kedua, RML level 3, berarti tangga ketiga. Saya mau naik lagi, terus diasah. Nah, yang rutinan itu ya, riadoh rutinan RFF itu adalah asahan rutin. Nah, ada asahan lagi yang lebih bagus lagi, nanti RMR Ramadan, 30 hari full, luar biasa ini nanti. Insya Allah semuanya dicuci semua, apalagi bulan Ramadan powerful banget. Insya Allah ya, habis Lebaran nggak usah nunggu sampai Lebaran, semua dapat THR dari Allah. Diasah semuanya. Dan prinsip yang ketujuh ya, kalau kita sudah mengenal ilmu magnet rezeki gitu ya. Jadi ketika nanti sahabat semua sudah masuk ke dalam bulan Ramadan,
amalan-amalannya harus diperbanyak gitu ya. Untuk buahnya itu majelis ilmu, kemudian sholat nanti ya, apalagi qiyamul lail, kemudian iktikaf, kemudian tadarus gitu ya. Dan masih banyak yang lain. Umroh, haji itu jenis-jenis dari goa keajaiban yang ada. Jadi yang ketujuh, sahabat semua harus rutinkan ya, agar keajaiban itu memang terjadi dan benar-benar terus terjadi berulang ya. Contohnya seperti apa? Gampang, nggak usah jauh-jauh. Contohnya seperti Bunda Susan gitu. Itu adalah sebuah keajaiban. Bunda Susan itu keajaiban yang berjalan gitu ya. Mau tampil di sini dapat bola gitu. Mau tampil di sana dapat buku. Itu gitu ya. Jadi keajaibannya berulang terus gitu. Nah, kalau saya sendiri keajaibannya ya apa? Ya banyak juga, alhamdulillah, setiap hari gitu. Setiap kali orang lihat saya gitu, Bunda Pita sini apa? Saya mau traktir makan. Aduh, bukannya saya sariawan hati, saya tuh bingungnya kalau ditraktir makan terus-menerus, badan tambah lebar. Ya seperti itu. Jadi setiap orang saya juga heran gitu. Nah, kenapa setiap orang kalau ketemu saya sering ngajak traktir makan gitu, saya mau tolak nggak enak, nggak ditolak bingung sendiri. Itu juga keajaibannya dari Allah gitu. Apa muka saya seperti orang yang kelihatan kurang gizi gitu? Saya sampai pikir seperti itu. Alhamdulillah, saya syukuri aja gitu ya. Jadi ya itu kadang kemudahan Allah gitu, yang nggak pernah saya sangka-sangka. Dan saya sendiri kerennya itu, saya saat nge-zoom kayak gini, saya bisa mengerjakan tugas yang lain gitu. Pinggir saya laptop, saya bisa ngetik buat administrasi guru, buat pendidikan latihan. Saya bisa sambil nyambi gitu memperhatikan anak-anak. Itu semua karunia dari Allah, dan itu juga merupakan keajaiban. Ya, jadi hidup yang berkah itu manakala kita bisa mengerjakan berbagai hal dalam satu waktu sekaligus. Seperti Bunda Susan, sambil nge-zoom masih bisa nyeles gitu ya, sambil nge-zoom masih bisa balas WA gitu. Itu hidup yang berkah. Nah, ini luar biasanya gitu ya. Balasin WA dapat lagi kelenting gitu kan. Luar biasa sekali ajaibnya gitu kan. Ya, seperti itulah ya sahabatku semua, kurang dan lebihnya 7 prinsip buah keajaiban. Untuk selanjutnya ilmu saya sampaikan buat Bunda Susan, waktu dan tempat saya persilahkan untuk penjelasan bagaimana cara mengaktifkan magnet uang tanpa kita kemana-mana. Silakan Bunda Susan, waktu dan tempat saya persilahkan. Masya Allah, tabarakallah Bunda Pita, luar biasa ya penyampaiannya. Ternyata tak kerja pun, tepuk tangannya. Bunda Rusnidar nih, hidupku jadi lapang Bunda, ringan semuanya. Masya Allah, keajaibannya tuh bertubi-tubi ya, Masya Allah. Jadi saya pun kemudian mencermati ya, Bapak Ibu yang betul-betul sungguh-sungguh ya, ada di RFF ya, kemudian ada di RMR full gitu ya. Kemudian Bunda Murti sambil ngomong keren, metenya laris ya. Nah, kemudian full tidak hitung-hitungan nih. Pakainya otak kanan, pokoknya kalau ada pelatihan gitu, udah ikut-ikut aja gitu. Ternyata diganti berlipat-lipat ya Bunda Rus ya. Masya Allah. Jadi seperti itu sebenarnya, konsepnya tuh mudah sebenarnya Bapak Ibu. Ya, yang enggak mudah itu melangkahnya gitu ya. Ada keraguan ya, kemudian ada pesimis gitu ya. Di sana juga masih ada tanda tanya, emang benar. Kemudian minta digaransi oleh saya lagi gitu. Masya Allah. Jadi saya ingin sekali ya menyampaikan tipsnya bagaimana enggak kerja pun bisa kaya, menjadi magnet uang. Nah, saya ingin tanya dulu ya, bisa di-chat balasannya gitu ya, atau juga bisa bersuara ya, tapi mungkin ada di ini ya, di silent oleh Bunda Pita. Sebenarnya dunia ini yang punya siapa Bapak Ibu? Allah yang punya. Semesta siapa yang punya? Semesta yang punya siapa? Ya. Kemudian diri kita yang punya siapa? Diri kita. Suaminya gitu ya. Allah yang punya ya. Kemudian uang yang punya siapa nih Bapak Ibu? Uang itu yang punya siapa? Yang punya Allah gitu kan. Nah, maka pada saat kita ingin menjadi magnet uang ya,
kita harus dekati nih yang punya semesta, yang punya dunia, yang punya uang, yang memiliki diri kita, gitu ya. Diawali bagaimana nih caranya, ya, agar kita bisa mendekati Allah. Kita jadikan diri kita itu menjadi orang yang ringan, gitu. Orang yang selalu entengan, gitu ya. Tanda kutipnya ya, bukan entengan nabokin orang, bukan. Tapi kita itu rasanya tuh ringan aja, ngerjakan ini, ngerjakan itu, gitu ya. Mau di sini mau jadi bos, oke lah. Mau jalan ya, ndak ada yang nganter, ndak ada driver, aku jalan aja, naik sepeda juga oke, kayak gitu kan. Jadi dimanapun itu fleksibel, gitu ya. Dan kemudian menjadi ada ringan ya, ringan hati, ringan memaafkan, ringan memaklumi, gitu kan. Karena apa? Kalau menjadi orang yang seperti ini, ya Allah akhirnya iba nanti, ya. Nah, Bapak Ibu semua, kita kembali lagi ya mencermati kehidupan kita. Kehidupan kita ya setiap harinya. Mas Pur itu sama banyak komen, sekali. ada Mas Nurdin bayar untuk hotel tadi. Bunda Pita, saya mohon tolong Bunda Pita diambil seluruhnya, bisa Bunda Pita? Iya. Diambil seluruhnya biar saya bisa fokus. Oke, Bunda Susan silahkan unmute lagi suaranya. Siap, udah. Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu semua, kita merunut kembali ya kehidupan kita semuanya ya. Kehidupan kita banyak sekali ada lintasan-lintasan, peristiwa-peristiwa terjadi ya, ada di depan kita. Baik itu yang terlihat, terdengar, tertangkap oleh panca indera kita. Itu Bunda Pita tadi sampaikan, setiap detik itu 2 juta informasi masuk ke dalam wilayah pikiran kita sampai masuk ke bawah sadar. Nah, kalau tidak disaring itu sangat bahaya Bapak Ibu ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang ternyata banyak sekali yang tidak menyenangkan, membuat ada traumatik, luka batin, tertrigger, tahu-tahu kena tuh semprotan dari kendaraan yang lewat, gitu kan. Kalau misalnya enggak belajar mana rezeki ya, yang akhirnya isinya bubur ya. Kalau bahasa kita ngunek-ngunek kayak gitu ya. Jadi akhirnya menyampaikan kata-kata yang tidak disiplin. Ya, kemudian terjadi ada jeruk nipis, ya kepahitan. Waduh, ini aku malu nih nanti di sekolahan kayak gitu kan. Tetapi kalau sudah belajar mana rezeki, tersaring Bapak Ibu, ya. Kemudian ada mental block, ya. Kemudian ada hal-hal yang menyebabkan kita rendah energinya. Terjadilah ada perisai demi perisai, menjadikan doa-doa kita banyak tercancel Bapak Ibu. Dan kemudian ya kehidupan kita menjadi tidak semaju sesuai ekspektasi kita. Nah, kemudian kenangan-kenangan atau data-data yang tidak baik itu ternyata Bapak Ibu, itulah yang membuat kehidupan kita menjadi tidak ringan. Tanda kutipnya adalah menjadi berat. Kehidupan kita menjadi tidak ringan itu karena banyaknya ada perisai-perisai, ada kenangan-kenangan data masa lalu yang tidak menyenangkan. Ada Ustaz Nasrullah sampaikan adalah bad anchor gitu. Jadi ada kenangan-kenangan bubur masa lalu, dan ini memang harus diterapi Bapak Ibu. Tidak bisa kita memaafkan sendiri, itu tidak bisa. Karena apa? Karena wilayahnya adalah kuantum. Perlu ada Allah ya di sini pada waktu kita mau terapi. Nah, terapi itu juga tidak bisa sendirian, harus ada mentor, harus ada teman, ya harus ada melibatkan Allah. Dan ternyata Bapak Ibu pada saat ya kejadian di sehari-hari kita, kejadian yang tidak menyenangkan dan kejadian yang menyenangkan, porsinya sebenarnya itu sama Bapak Ibu, porsinya sama, tetapi diterima oleh otak kita kekuatannya. Yang peristiwa tidak menyenangkan itu adalah 3 kali lipat kekuatannya. Nah, itu menjadi bad anchor gitu kan. Karena apa? Karena kita tidak mau belajar. Kalau mau belajar, nanti kemudian bad anchor-nya akan menipis dan kemudian bisa membuka gitu. Bagaimana caranya nih agar kita menjadi magnet uang gitu kan? Ya kita dekati yang mempunyai uang gitu kan. Bukan dengan kita malah menurunkan diri kita ya, kita menurunkan harga diri kita ya, mencari ada maaf ya pesugihan apa dan sebagainya, putus asa, jangan gitu. Karena kita kan makhluk yang mulia kan, jadi kita dekati yang maha mulia yaitu Allah. Masuklah ke gua keajaiban. Tadi Bunda Pita sampaikan ya, gua keajaiban ini adalah kita berhalwat
ya, mendekati Allah, berdua-duaan dengan Allah. Kita mohon agar Allah mau membuka ada anchor-anchor buruk ya, anchor-anchor bad anchor kita untuk bisa dibuka perisai-perisainya agar kita bermagnet rezeki Bapak Ibu, agar kita bisa bermagnet uang. Masya Allah, dahsyat sekali Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah tahu konsep ini. Dan saya yakin Bapak Ibu bisa lebih sukses dari saya. Bapak Ibu bisa lebih baik dari saya Bapak Ibu, menjadi orang yang bermagnet rezekinya itu. Nah, bagaimanakah caranya untuk bisa masuk ke gua keajaiban itu? Ya, langkah-langkahnya pertama apa? Ya, kemudian apa saja yang diperlukan di sana? Ya, pada saat kita masuk ke gua keajaiban ternyata terjadi ada healing yang tadi Bunda Pita sampaikan. Ya, tapi saya tak lebih detail nih Bapak Ibu ya. Terjadi ada healing. Ada orang yang mengatakan seperti ini, yuk healing, yuk healing, jalan-jalan gitu kan. Nah, yang jalan-jalan ternyata cuma badannya, hatinya tetap resah. Kira-kira mensolusikan apa tidak? Tentu tidak mensolusikan. Yang terbaik adalah healing dengan penyembuhan luka batin, traumatik, jeruk nipis, mental block. Dengan apa? Dengan melibatkan Allah ada di sana gitu. Dengan ada yang mempunyai semesta ini, yang menciptakan diri kita, itu kita mendekat kepadanya. Nanti akan mendapatkan obat, mendapatkan healing yang luar biasa. Nah, kita lakukan nih, ya ada di rumah healing-healingnya, ya ada di rumah nih dengan tahajud, dengan duha, ya dengan ada sholat 5 waktu yang di awal waktu, baca Al-Quran, apalagi sholawatan gitu kan. Oke, itu sendirian, ya. Dan pada saat Bapak Ibu melakukan di rumah tidak plus ilmu, akhirnya sering terjadi kebocoran. Coba Bapak Ibu coba aja yang sudah biasa di RFF LOP kemudian loncat tidak ikut lagi, prosentasi terbesar itu gugur kembali. Bunda Suwarni udah merasakan, Bunda Ningsih udah merasakan gitu. Sudah merasakan loh, pada saat saya enggak cas lagi kok seperti ini ya gitu. Banyak rahasia terjadi di sana Bapak Ibu semua. Nah, pada saat kita masuk ke gua keajaiban RFF itu ternyata terjadi healing. Healing ini yang jalan-jalan siapa nih? Yang mendapatkan ada pencerahan, penyembuhan itu siapa nih Bapak Ibu? Yang mendapatkan adalah jiwa kita. Wilayah kuantum kita, ya. Mendapatkan ada banyak makanan, mendapatkan banyak ada pencerahan. Kemudian pada saat masuk gua keajaiban, betul Bun? Ya benar Bunda Sri Lestari ya. Nah, pada saat ada di gua keajaiban RFF, itu kita berjamaah nih Bapak Ibu. Berjamaah bareng-bareng, energinya sangat besar. Kalau satu orang Bapak Ibu di rumah melaksanakan RFF, ya masuk gua keajaiban, itu cepet patah. Kata Bunda Pita kan gitu ya. Tapi kalau bareng-bareng nih RFF nih berjamaah, akhirnya bisa buang sampah. Sampah apa nih? Sampah-sampah energi gugur kita. Karena apa? Terjadi ada install mindset kita, diprogram ulang Bapak Ibu. Diprogram ulang apa saja nih? Yaitu tadi yang kemudian di jalan ada kepahitan, ya bajunya terkena ada air yang kotor, ya. Kemudian bisa jadi difitnah temannya, kemudian dikecewakan. Lo ngasih bantuan, ya ngasih utang gitu ya, maaf, ngasih bantuan dengan meminjamkan ternyata tidak dikembalikan sesuai waktunya, ditagih malah marah-marah gitu kan. Nah, ini kan semua itu menjadi data-data yang tidak baik ada di wilayah pikiran kita. Kalau Bapak Ibu tidak didetoksi sendiri, nanti akan didetok oleh Allah. Apa tidak mengerikan? Cara mendetoknya bagaimana Allah? Mendetoknya itu kita bisa stressing gitu, kortisol bermunculan gitu. Maka pada saat ada ajakan RFF, ajakan untuk merilis, ajakan untuk healing, ajakan untuk riyadhah, hayuin aja gitu. Karena itu bagaikan Bapak Ibu itu terapi. Terapi apa? Terapi sukses, terapi bahagia gitu kan. Terapi apa lagi? Terapi ada kesehatan. Karena pada saat kita RFF LOP itu saya ajarkan Bapak Ibu duduk dengan sikap sempurna, siap untuk menstimulus ada hormon-hormon kebahagiaan bermunculan. Masya Allah, dahsyat sekali Bapak Ibu ya. Dan saya alhamdulillah 16 tahun menjalankan ini gitu ya, seperti tidak mau meninggalkan gitu.
seperti padahal sudah seperti setiap hari ya mengerjakannya, tapi alhamdulillah enggak bosan gitu. Jadi kayak makan nasi aja nih Bapak Ibu, enggak pernah bosan makan nasi gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu pada saat batin kita menyembuh, ya program ulang terjadi, ya, maka nanti akan bekerja dari magnet kita yang ada di dalam, ya. Kemudian terasa nikmat kehidupannya, ya diawali dengan lapang hatinya. Karena yang kerja udah otak kanan nih, banyakan. Bukan otak kiri lagi yang sering hitung-hitungan. Kita kalau jarang baca Al-Quran, jarang ada kajian ilmu gitu ya. Itu nanti yang bekerja itu otak kiri. Ya, sering perhitungan, wah ilmu kok bayar, wah ngaji kok bayar kayak gitu kan. Padahal Bapak Ibu kalau ke toilet ya, ke toilet umum nih, misalnya jalan-jalan kemana, pasti kan juga donasi gitu ya. Apalagi ilmu yang mulia gitu ya. Nah sebenarnya donasi itu adalah sedekah untuk Bapak Ibu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu semua, pada saat proses itu terjadi ya, kita kan mau menjadi magnet uang nih ya. Nanti setelah Bapak Ibu sudah tenang, cool, nyaman, nih magnet mulai bekerja. Ya, kemudian terus untuk digalang dan digulung energinya ditambah dan dijumlah ya, otomatis nanti tubuh diperintahkan oleh ruh autopilot, kreatif, inovatif, mempunyai ada kekuatan baru, produktif, sehat dan bahagia. Keren sekali Bapak Ibu. Dan muncul ada pendamping mahmudah ya dari sebelah kanan nih. Pendamping mahmudah yang Bapak Ibu mungkin ya zaman dulu ya, mohon izin kalau salah itu berarti saya ya. Kalau misalnya betul itu dari Allah. Ya, ada kata-kata kakang kawah adi ari-ari. Nah, itu muncul karena sudah dibuat ada riyadoh gitu. Ada dengan riyadoh tahadus nafas. Tahadus nafas itu apa? Pengendalian nafsu diri kita. Nafsu diri kita dikendalikan. Mau marah, jangan. Wah keren aja. Karena kalau marah nanti menjadi bubur. Susunan yang ada di air, susunan air yang ada di tubuh kita nanti menjadi berenergi bubur. Gitu. Maka kemudian tumbuh kesadaran yang mengingatkan siapa? Energi mahmudah yang mengingatkan. Nah mohon izin ya Bapak Ibu, akhirnya nama saya ditambahin Arkanisa gitu ya, karena hasil riado. Bunda Atika juga iya bayinya dinamakan Arkanisa gitu ya. Nah Bapak Ibu inilah syarat. Iya Bunda. Iya Bunda. Ya. Keren Bunda. Arkanisa artinya nih kata guru saya ya, Arkan itu kuat ya, Nisa tuh wanita. Bismillah jadi doa. Saya juga udah ya Allah terima kasih engkau melalui guru saya ditunjukkan nih ada nama itu ya. Terima kasih. Akhirnya tak buatin ada selamatan Bapak Ibu. Saya izin orang tua dulu, izin suami, kemudian ditambahkan ada nama itu ya. Nah, syarat mudah menjadi ajaib nih Bapak Ibu. Selanjutnya, keterangan selanjutnya Ustadz Nasrullah sampaikan, syarat mudah kita jadi ajaib menjadi magnet rezeki. Kata-kata Ustadz Nas itu kan diperhalus ya. Kalau kita, saya sama Bunda Pita kan kemudian dikemas biar Bapak Ibu tuh langsung masuk ke bawah sadar, magnet uang gitu kan, magnet cinta gitu. Wah magnet cinta keren nih gitu kan. Kalau biasanya kan magnet rezeki. Nah sebenarnya magnet rezeki itu ya magnet cinta gitu kan, magnet uang juga, karena rezeki itu bukan uang saja ya, tapi kasih sayang, terus kemudian juga kebahagiaan, keberlimpahan. Ustaz Nas sampaikan syarat mudah menjadi ajaib adalah pikiran untuk positif, feeling yang positif ya, kemudian niat motivation yang positif. Nah Bapak Ibu, di dalam diri kita ada dua bagian pula, ada tubuh fisik, kemudian yang kedua adalah jiwa kita. Kalau tubuh fisik ini adalah produk dunia Bapak Ibu, makanannya akhirnya produk dunia. Makanan badan apa nih Bapak Ibu? Badan fisik ada nasi, ada bakso, ada minuman, ada susu, ada sirup, ada minuman teh anget gitu ya. Itu kan produk dunia untuk fisik gitu kan ya. Nah kemudian di bagian lain apa nih? Ada jiwa, harus diberi makanan. Ini yang sering terlupa Bapak Ibu. Akhirnya cepat stres, akhirnya cepat depresi, akhirnya cepat pesimis, akhirnya tidak berkembang.
Karena apa? Jiwanya tidak diberi makanan. Nah, bagian yang lain ya dari jiwa kita itu perlu makanan. Jiwa kita produknya langitan, Bapak Ibu, bercahaya, Bapak Ibu. Jiwa Bapak Ibu itu aslinya nur, bercahaya, gitu kan. Maka produk langitan kita, makanannya juga harus produk langitan, gitu kan. Nah, produk langitan apa saja? Ya ibadah-ibadah kita, bacaan Al-Quran kita. Karena Al-Quran ini adalah produk langitan yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah. Kemudian dibuat mushaf, disusun oleh para sahabat. Jadilah Al-Quran. Al-Quran sampai di tangan kita. Itulah produk langitan, makanan untuk kita. Tetapi kenapa kita tidak cinta sama Al-Quran? Malah senangnya nyari-nyari hiburan ke sana-sana, healingnya. Padahal ada healing yang terbaik, yaitu bersama Al-Quran, gitu Bapak Ibu. Penyembuhan jiwa kita, luka batin kita adakan tuh dengan mendekati Allah melalui kita membaca surat-surat cintanya Allah. Sampai pula ada ibadah-ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ada sholawat juga, ada amaliyah yang lainnya. Nah, kenapa nih ada pertanyaan yang selanjutnya? Kenapa kita perlu masuk ke gua keajaiban baca Al-Quran? Karena pertama alasannya, semua benda yang ada di semesta ini, yang tahu quote saya hari ini keluar ya. Semua benda yang ada di semesta ini adalah energi. Gunung itu energi, mobil itu energi, uang juga energi, dan kita itu juga energi. Manusia juga bagian dari energi. Manusia butuh sumber energi untuk bisa hidup. Tadi tubuhnya perlu makan, perlu nasi, perlu lauk pauk, perlu ada sayur mayur, ada juga minuman. Kemudian salah satu bentuk ada sumber energi yang Allah titipkan ada di bumi, diantaranya adalah Al-Quran. Nah, inilah yang untuk makanan jiwa kita, roh kita Bapak Ibu. Kalau Allah sudah berikan ada makanan untuk tubuh kita, yang ada di bumi ditumbuhkan ada tumbuh-tumbuhan. Tetapi Allah Maha kasih sayang kepada kita, tahu apa kebutuhan kita, akhirnya diturunkanlah surat-surat cintanya Allah untuk kita. Ya. Bentuk fisiknya Al-Quran hanya lembaran-lembaran saja yang tertulis ada huruf-huruf Arab tersusun rapih di sana. Hanya seperti itu, seperti benda yang tidak hidup gitu ya. Tetapi ternyata Bapak Ibu, di balik itu ada energi yang sangat dahsyat, yang sangat powerful dan sangat besar. Nah, saat seseorang merutinkan membaca Al-Quran, maka terkena frekuensi energi Al-Quran itu. Ada yang menyampaikan nih Bapak Ibu, sepintar-pintarnya orang, ya, secerdas-cerdasnya manusia, ya silakan yang mau sholat maghrib, ya, secerdas-cerdasnya manusia itu tidak bisa mengubah Al-Quran, tetapi Al-Quran itu bisa mengubah nasib kita. Jadi sepintar-pintarnya manusia tidak bisa merubah Al-Quran, tetapi kita saat terus membaca Al-Quran itu bisa dirubah oleh Al-Quran. Jadi dahsyatnya Al-Quran seperti itu. Al-Quran yang hanya tulisan-tulisan saja ya di lembaran-lembaran kertas yang tersusun rapi, pada saat dibaca kemudian merubah energi bubur kita yang tadi saya jelaskan ya, karena ada 2 juta informasi. Dan yang tertrigger, yang bad anchor itu sangat menancap kuat ada di pikiran bawah sadar kita. Maka kita perlu ada energi brilian ya. Sumber energi brilian yang Allah berikan yaitu Al-Quran. Bisa merubah energi bubur kita yang tadi banyak sekali rekaman-rekaman data tidak baik itu menjadi energi yang sangat brilian dan indah. Contohnya apa saja nih? Contohnya saat kita sering mengeluh, sering murung, sering dendam, pahit, malas, suka menunda-nunda gitu ya. Acuh, cepat putus asa, depresi, curiga, khawatir, pelit gitu. Sombong, bisa jadi serakah, bingung, takut, tidak sabar, rendah diri, pesimis, galau, resah, merasa kesepian. Itu saya dulu. Sepi, saya kok enggak punya teman gitu. Nah, pada saat telah merutinkan Al-Quran seperti di sini suaranya banyak sekali ya, banyak sekali kayak teman-temannya banyak itu. Ternyata itu ya bisa jadi ya energi positif itu menjadikan ada energi brilian bermunculan, menjadi murah hati, menjadi
mudah tersenyum, mudah memaafkan, giat, jujur, welas asih, ya, empati, simpati, percaya, amanah, lemah lembut, bahagia. Mudah PTS Bapak Ibu, totalitas, setia, berani, kreatif, mau peduli, rajin, tanggung jawab, kendali diri maksimal, insya Allah ya. Damai, sejuk, keberlimpahan, Masya Allah. Nah, itulah file-file magnet rezeki. Bapak Ibu kalau sudah pegang sifat-sifat tadi ya, sifat-sifat brilian, Bapak Ibu ibaratnya duduk saja, uang nanti akan berdatangan. Tak kerja pun ya, Bapak Ibu bisa kaya gitu Bapak Ibu. Keajaiban menjadi bertubi-tubi. Seperti apa yang sudah ditestimonikan ya dari Bunda Rosnidar ya, tadi malam sudah saya share. Kok hidup jadi ringan ya, Allah tata seluruhnya. Dan saya pun kalau mencermati seperti itu Bapak Ibu ya, mohon izin ya. Ada Bunda Murti ya, yang saudara saya yang juga ada di sini bersebelahan rumahnya gitu ya. Mohon izin sekali saya menyampaikan ya. Dan juga Bapak Ibu, ya bukan ini adalah kesombongan, bukan. Tetapi saya merasakan saya kok kayak di surga ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah terus beri keberlimpahan dan tertular. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu pun bisa lebih dari saya. Bangun tidur itu ya Bapak Ibu, sudah ada yang nyapu lantainya, sudah ada yang bersihkan ininya apa, baju-bajunya, sudah nyiapin sarapannya gitu. Jadi udah ditata semuanya. Coba kemudian uang yang nyarikan siapa? Yang nyarikan Allah, menggerakkan karyawan gitu. Jadi kemudian Masya Allah kok seperti ini ya. Saya melihat dari ketinggian itu, ya Allah terima kasih ya Allah. Dengan ada amalan Al-Waqiah ya, yang saya rutinkan ternyata bisa mengkonsep ya, bagaikan kita itu enggak kerja tapi bisa kaya Bapak Ibu. Nah, kerjanya ternyata adalah otak kanan nih Bapak Ibu. Terus menerus yang kita gali adalah otak kanan. Maka Bapak Ibu semua Al-Quran pegang Bapak Ibu, bukan cuma dipegang tapi dibaca. Saya sarankan Bapak Ibu ya yang sudah di RFF LOP, karena saya bertestimoni menyampaikan seperti ini, dan ini pun ilmunya kan dari Ustadz Nas ya, dan juga ada para ulama, para salaf yang menyampaikan bahwa rutinkan baca Al-Quran, satu huruf Al-Quran itu menjadi banyak ya, nilai rupiah di sana mengalir ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah ada di privat RFF LOP ya, jangan sampai lepas ya. Jangan sampai lepas dari sana gitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai lepas dari grup itu Bapak Ibu. Karena apa? Di sana nanti energinya akan menggulung ya, akan menambah dan menjumlah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang sudah ajaib demi ajaib, kalau bisa sampaikan ke orang lain agar keajaiban itu datang kembali ke Bapak Ibu, karena keajaiban itu sifatnya seperti air. Kenapa sih Bunda Pita dan saya itu gigih terus-menerus mengajak orang belajar magnet rezeki? Mengapa sih saya juga gigih dan juga Bunda Pita gigih mengajak orang membaca Al-Quran? Karena ingin dapat keajaiban lagi, dapat upah dari Allah gitu Bapak Ibu. Bukan upah dari Bapak Ibu. Kalau upah dari Bapak Ibu ya bisa jadi ya untuk sedekah ya, untuk misalnya kegiatan-kegiatan yang ringan-ringan. Tapi kalau misalnya dari Allah itu nilainya kan sangat luar biasa. Kita berharapnya kepada Allah gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan sampai lepas ya, jangan sampai lepas dari grup privat RFF LOP. Karena apa? Nanti energinya menggulung dan bisa dibentuk sesuai keinginan Bapak Ibu. LOP aja Bapak Ibu. Ya misalnya LOP-nya nih belum sampai yang di VASTSL ya. Saya belum sampai pun di RMR 3 gitu. Asal Bapak Ibu memang sungguh-sungguh niat mau mengikuti, kemudian Bapak Ibu praktek yang sudah didapatkan, bisa Bapak Ibu. Bisa. Bunda Rosnidar kemudian tadi malam menyampaikan, saya kok tidak menyangka ya seperti ini besar keajaiban. Saya pun seperti itu kan, takjub kepada Allah dengan karunia ini. Ya Allah, ternyata ya dengan mengasah jiwa seperti itu menghasilkan ada magnet. Apa yang kita pikirkan itu ada di hadapan kita. Nah, disinilah Bapak Ibu ya perlu perjuangan ya. Silakan Bapak Ibu yang sudah ada di grup RFF LOP untuk bertahan dan bahkan mengajak yang lainnya ya. Karena apa? Semakin besar jamaahnya, semakin banyak jamaahnya, perolehan energi yang Bapak Ibu dapatkan itu semakin berlipat-lipat. Semakin mudah sekali ajaibnya. Saya mengatakan ke Bunda Pita,
Bunda, kalau jamaah kita sampai 1000, Masya Allah itu keajaibannya peserta itu sangat mudah gitu. Sangat mudah karena ada tabel frekuensi energi, jumlahannya tuh semakin menaik itu cepat sekali. Bisa mengkonversi dari kesalahan-kesalahan, ketidaktepatan, dosa-dosa kita masa lalu itu bisa dikonversi, bisa ditebus dengan cepat Bapak Ibu. Maka ajaibnya nanti akan sangat mudah. Disinilah kita bentuknya, kita bentuk tim nih, semua yang ada di RFF LOP ngajak. Ngajaknya karena Allah, kalau enggak mau ya udah lepaskan. Yang penting sudah ngajak dapat pahala loh Bapak Ibu gitu. Jadi kalau udah ngajak dapat pahala, setelah itu pasrah. Itu ya Bapak Ibu semua keajaibannya ya Masya Allah tak terhingga pada saat kita mau ada RFF LOP. Ya alhamdulillah Bunda Maya ya. Nah, kemudian ada keajaiban kembali nanti ya, sebentar lagi kita sekitar tanggal 24 ya, kalau enggak tanggal 23 akan mengadakan ada luar biasa ibadah besar ya yang selama 1 bulan penuh, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Nah, nanti Bapak Ibu semua kita dalam menjalankan ibadah puasa jangan cuma tidur ya, kemudian nanti ya udah zona nyaman aja, lemes Bapak Ibu gitu kan. Kita ya harus tetap berkegiatan, harus tetap semangat. Justru jadikan bulan puasa itu adalah bulan yang akbar untuk kita juga bisa menggalang dan menggulung energi baik. Di samping kita perbanyak ibadah, kita leverage dengan ada mendownload banyak ilmu. Nah, nanti di sana Bapak Ibu di bulan Ramadan kita adakan RMR Ramadan. Dan kemudian saat ada di RMR Ramadan, nanti ada sesi Bapak Ibu yang sangat spesial Bapak Ibu. Yaitu di 10 hari yang terakhir, itu ada malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Sudah paham ya Bapak Ibu? Malam Lailatul Qadar. Ya, keutamaannya luar biasa, mulia ya. Kemudian di 10 malam yang terakhir itu nanti akan ada privat bagaimana menggalang energi besar. Bapak Ibu bisa iktikaf di masjid. Nanti untuk saya absen melalui grup WA ya. Kemudian saya pantau amalannya. Amalannya apa nih saat iktikaf? Nah, nanti ada yang namanya 3A tahadus nafas. Amalan 3A tahadus nafas. Ini luar biasa juga perolehannya, dan kemudian nanti Bapak Ibu terus menerus otomatis dalam 10 hari di malam terakhir di bulan Ramadan itu otomatis insya Allah bismillah dapat ada malam Lailatul Qadar. Yang ciri-cirinya Masya Allah luar biasa Bapak Ibu, menetes berderai-derai kalau misalnya mengalami ada malam Lailatul Qadar itu hadir dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena begitu syahdu Bapak Ibu, begitu terharu Bapak Ibu. Saya bertahun-tahun alhamdulillah saya dengan jamaah-jamaah itu sering sharing. Ya Allah ini malam Lailatul Qadar gitu. Paginya ya kita kan harus intern ya, kalau disampaikan ke grup yang di luar itu kan bisa jadi nanti ada tidak terawat terumbu karangnya. Jadi kita ada ini ya sharing intern. Yang terutama juga ada arahan juga dari Gurunda ya, walaupun itu tidak jelas sekali. Nah nanti biasanya saya amati gitu ya dari grup-grup guru-guru saya yang ada di Semarang juga ya gitu kan. Nah nanti itu untuk bisa kita adakan riadohnya ya. Pada saat malam Lailatul Qadar itu kita nanti akan bisa melihat ciri-cirinya, yaitu malam itu seperti tidak terlihat ada bintang Bapak Ibu, tetapi terang benderang ya, kemudian sejuk luar biasa, angin bertiup tidak kencang tapi sepoi-sepoi, tidak ada hujan. Tapi cahayanya Masya Allah luar biasa, kayak di alam lain Bapak Ibu. Kemudian ya malam itu begitu tenang luar biasa, dan paginya matahari tak terlihat sampai jam 12 siang itu tidak terlihat. Bahkan sampai sore Bapak Ibu tidak terlihat, teduh sekali, sejuk sekali. Nah pada saat Bapak Ibu bisa mendownload energi besar dari malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu mendapatkan pahala ibadah selama 1000 bulan, yaitu 83,5 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, pahalanya segitu banyak Bapak Ibu. Nah tanda-tandanya nih Bapak Ibu, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya,
Kita kalau tidak bergandengan tangan, ya biasanya itu cepat lalai Bapak Ibu. Nggak tahu ini malam Lailatul Qadar apa gimana. Lah nggak ada yang mendengung-dengungkan gitu kan. Jadi santai-santai aja gitu amalannya. Tetapi kalau kita berjamaah, akhirnya nanti besar energinya. Dan kita bisa menghadapi persoalan-persoalan di kehidupan itu menjadi lebih rileks, nyaman. Karena di sini ada tanda-tandanya nih, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang semalam itu bagaikan ibadah full Bapak Ibu, wajahnya menjadi bersinar, pembawaannya tenang, tumak ninah, kemudian sifatnya menjadi lebih rendah hati Bapak Ibu. Otomatis dosa-dosanya banyak yang terampuni dan doa-doanya makbul. Nikmat sekali dalam melakukan ibadah, kemudian merasa kurang dalam melakukan amalan-amalan dan ibadah. Bisa melihat dengan terang dalam kegelapan. Maknanya Bapak Ibu, saat Bapak Ibu ada persoalan, kan gelap tuh, tapi Bapak Ibu tahu jawabannya. Keren apa keren Bapak Ibu? Bapak Ibu udah ndak konseling lagi tuh sama Bunda Susan gitu, sama Bunda Pita gitu, tapi membantu teman-temannya, terangkat tuh derajatnya, ya. Diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian bisa melihat makhluk lain, ya. Tetapi bukan kemudian menakut-nakutin, bukan, ya. Bisa melihat makhluk lain tetapi untuk mensucikan Allah, untuk mengagungkan Allah. Bahkan seperti melihat seluruh alam raya ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak terasa menetes air mata Bapak Ibu. Baru sekali, karena pemandangan itu belum pernah terlihat, tapi sangat jelas Bapak Ibu. Kemudian tanda selanjutnya, bisa melihat, ya, bisa melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh para malaikat. Ini sangat tinggi ya, aulia ya. Tapi ini kan barangkali nanti Bapak Ibu mendapatkan makom itu ya. Mendapatkan makom itu kan juga bisa jadi gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, doa-doanya tadi banyak yang terkabul. Minimalnya Bapak Ibu 80%, 90% Bapak Ibu doa-doanya, LOP-nya banyak yang terwujud ada. Keren apa keren Bapak Ibu? Pengen apa pengen Bapak Ibu? LOP-nya banyak terkabul. Kalau pengen, coba saya ingin tahu siapa yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, angkat tangannya. Siapa yang ingin dapat aneka keajaiban, angkat tangannya. Saya Bun. Masya Allah banyak sekali ya, seluruhnya nih kelihatannya. Maka ayo Bapak Ibu, untuk kita jemput nih malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ilmu, masuk ke gua keajaiban. Ya, gua keajaibannya berlipat-lipat. Karena saat kita ada puasa, kemudian kita mendownload banyak ilmu, puasanya sangat begitu berarti Bapak Ibu. Puasanya itu menjadi ndak lemes, ndak low energi kita, tetapi terus semangat karena di booster ya, di upgrade dan juga di update ya. Itu Bapak Ibu semua ya, ada 2 langkah ya bagaimana kita menjadi magnet uang, yaitu mendownload energi baik yang sebanyak-banyaknya dengan cara mendekati yang punya uang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu bisa, karena sudah banyak sekali yang sudah bertestimoni keajaiban. Itu ya Bapak Ibu semua ya. Ayo Bapak Ibu untuk bisa mendaftar ya di RMR Ramadan, jangan disia-siakan karena hanya 1 tahun sekali Bapak Ibu. Dan donasinya sangat ringan. Bapak Ibu diganti dengan lipatan-lipatan. Nih, Allah sampaikan, manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang berbuat kebaikan ini, memberikan ada donasi untuk kebaikan itu 1000, Allah akan ganti amsalihan 10 kali lipat, diganti 10.000. Bapak Ibu memberikan ada donasi untuk kebaikan 100.000, diganti menjadi 1 juta, diganti lagi menjadi 1 juta, nanti menjadi 100 juta. Masya Allah Bapak Ibu semua ya. Demikian Bapak Ibu semua, karena ini sudah menjelang maghrib ya. Bunda Pita silakan, mungkin ada closing statementnya ya dari saya. Ada 2 cara menjadi magnet uang yang teraman Bapak Ibu. Yang paling aman yaitu kita jangan meminta kepada makhluk ya, tapi kita memintanya kepada yang mempunyai makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang paling aman. Bahkan nanti akan berbuah pahala, berbuah bekal yang banyak saat kita di alam keabadian. Berbekal nanti lapang perjalanan kita di alam akhirat. Berbuah mudah sekali mendapatkan surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang dirahmati Allah, silakan Bunda Pita. Ya, alhamdulillah Bunda Susan, banyak sekali ya pelajaran yang kita dapatkan pada sore hari ini terkait dengan duduk diam. Kita sebagai insan biasa bisa mendapatkan keajaiban dan terutama kita bisa menjadi magnetnya uang ya. Tadi resumenya apa sahabat, bisa diketik atau mau disampaikan langsung ya sebelum sesi diskusi. Dan mohon maaf untuk sesi diskusinya kita batasi aja ya, 2 orang, berarti 1 di ruang Zoom pertama dan 1 di ruang Zoom yang kedua. Baik, apa yang kita dapat petik hikmahnya pada pembelajaran kita sore hari ini? Untuk bisa menjadi magnet uang kita harus 1 mendekat kepada Allah dengan cara masuk gua keajaiban. Ya, betul. Oke. Yang pertama adalah melaksanakan 7 prinsip gua keajaiban ya. Kemudian kita menjadi jangan terlalu berharap sama makhluk ya, tapi kita fokus berharapnya hanya kepada Allah gitu ya. Kita jalankan step by step ya ilmu dari magnet rezeki ya. Untuk ilmu dari magnet rezeki ini yang coming soon ya. Barangkali sahabat ada yang belum mengikuti, belum ikut RMR level 1. Bagaimana cara berbicara dengan uang? Ya. Kita bicara dengan uang. Bisa nggak kita bicara dengan uang? Bisa banget. Ya, sebentar ya, saya carikan dulu flyernya. Baik. Nah, nampak ya, untuk grup 2 belum bisa karena ini ada kendala masalah teknis. Nggak ada suaranya. Ada suaranya Bunda. Nanti di-share di grup. Ya, intinya self talk panggil uang. Selalu bersyukur. Ini adalah the power of syukur. Ya. Syukurnya enggak cuma 1 menit, tapi bisa ya, per menit. Alhamdulillah. Insya Allah tanggal 13 ya, hari Senin ini ada self talk cara panggil uang. Ya. Jadi kita benar-benar praktek gimana sih cara menjadi magnetnya uang gitu ya. Dan alhamdulillah ya, metode ini sudah terbukti bukan hanya kepada Bunda Dian Diapari dan beberapa sahabat yang ada dalam ruangan ini gitu ya, yang ikut RFF, LOP itu udah pasti banyak yang ajaib semua ini. Ada Bunda Ratna dari Semarang, Bunda Ratna dari Magelang, ada Bunda Ratna dari Pekalongan ya, banyak sekali. Insya Allah semuanya bisa menjadi ajaib. Dan kemudian untuk RMR Ramadan ya sahabatku, RMR Ramadan ini insya Allah saya menjelaskan lagi. Untuk RMR Ramadan nanti kita akan membahas 10 jurus. Nah, luar biasa sekali. Ada 10 jurus yang insya Allah akan kita bahas dan semuanya berbeda dari RMR 1, RMR 2 dan RMR 3 gitu ya. RMR Ramadan memang kita spesialkan karena banyak hal yang ingin kita benar-benar gali ya, fokus untuk lebih mendekatkan diri ke hadirat Allahnya itu benar-benar bisa terasa ya. Baik, kita ke sesi diskusi dulu. Masya Allah sudah jam 17.30 ya waktu Indonesia Barat. Mungkin
kemungkinan yang Indonesia Tengah sudah memasuki waktu maghrib. Ya, tadi ada yang sudah maghriban Bunda. Masih ada waktu, insya Allah 15 menit lagi ya kita selesaikan Zoom-nya. Barangkali sahabat sudah banyak yang bertanya. Satu aja ya. Satu. Ya, yang ada di ruangan grup 1 dulu. Di grup 1 silahkan, siapa yang mau bertanya live langsung dengan Bunda Susan dan saya, silahkan. Ini angkat tangan ada banyak. Tadi angkat tangan mendaftar Bunda. Mendaftar keajaiban. Keajaiban Angkat Ramadan. tangan untuk keajaiban ya. Ya. Baik, silahkan yang mau bertanya. Ini ada di chat ya. Tadi ada di chat, saya sudah memperhatikan. Iya. Nah, ini ada Bunda Ratna dari Magelang ya. Bunda Susan, bagaimana cara agar mengembangkan otak kanan tapi buat anak-anak? Ya, itu ya. Oke. Mengembangkan otak kanan bagi anak-anak, kita dulu Bunda yang menjalankan. Berarti apa? Perbanyak ibadah. Kemudian ajarkan sedekah. Kadang kita itu seperti ini, anak itu kan polos ya. Ini saya langsung jawab ya Bunda Pita ya. Anak kan polos, anak polos ya, biasanya punya barang, punya makanan gitu ya, itu senang dibagi-bagikan. Nah kita orang tuanya kadang kayak gini, Dek jangan Dek nanti habis gitu kan. Nah ini ternyata yang kerja akhirnya otak kiri gitu, melatih anak untuk pelit gitu kan. Nah pada saat anak-anak itu mau memberikan gitu, ya malah kita dorong aja, iya Dek dikasih Dek, enggak apa-apa ya, dikasihkan kayak gitu. Itu cara melatih Bunda ya. Melatih otak kanan, kemudian diajak untuk bolak-balik ke masjid. gitu ya. Jadi itu biasanya ayahnya ya, yang misalnya ada anak laki-laki gitu ya. Nah diajak untuk bolak-balik ke masjid ya. Kemudian yang perempuan ya kita ibu-ibu ya ngajak anaknya ya ke masjid, ke kajian gitu. Nah di situ ada latihan-latihan pengembangan otak kanan ya. Pada saat lihat game ya. Kemudian anak-anak kita lihat banyak internet, itu yang bekerja otak kiri gitu, cepat lelah gitu, dan dia tidak mau berkreasi. Tetapi kalau otak kanan yang bekerja, Masya Allah dahsyat luar biasa. Kemudian diri kita sering mendoakan anak-anak kita dimanapun ya, kemudian seperti apapun kita selalu kirimkan, baik itu sholawat, sholawat ala Muhammad atau al-fatihah atau al-asmaul husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif. Kita terus seperti di LOP kan, anak-anak kita selalu mendapatkan curahan kasih sayang Allah ya, mendapatkan ada kelembutan dari Allah, dan juga anak-anak kita menjadi lembut hati gitu ya Bunda Pita, kurang lebihnya ya. Bunda Ratna tadi ya yang bertanya ya, untuk melatih anak-anak kita untuk bisa bekerja maksimal otak kanannya dengan apa? Dengan diajari ada kenal Allah ya, terutama mohon izin Bapak Ibu yang kalau berminat, maksudnya saya mengajak ya anak-anak kita ayo untuk disekolahkan ada di pesantren. Kalau Bapak Ibu di sini berminat ya, karena anak-anak saya itu ada 2 yang di pesantren, 1 enggak gitu. Ada bedanya itu banyak gitu. Dan kita itu beruntung sekali saat anak-anak kita ada di pesantren. Tetapi anak-anak kita yang terlanjur tidak di pesantren, ya sudah, kita tidak usah geloni nemen-nemen gitu ya. Enggak usah kita dipikirkan yang kuburnya, enggak usah, kita tebus aja dengan doa dan doa gitu ya Bapak Ibu. Itu Bunda Pita, biar agak singkat jawabannya. Silakan Bunda Pita. Ya, untuk pertanyaan kedua di grup 2 ya Bapak Holis Yanta ya, bagaimana ingin menjadi magnet rezeki tapi nggak punya usaha, belum bekerja gitu Bunda. Oh ya, Bapak Holis ya, Holis Yanta ya. Insya Allah sudah saya jawab ya. Bapak Holis, saat kita belajar ilmu magnet rezeki, ini adalah ilmu pengembangan diri melalui spiritual yang diasah. Nah, Bapak rutin aja tuh, rutin terus menerus ya, untuk diasah di RMR level 1, level 2, level 3. Kemudian ada Garputala, RMR Ramadan, dan jangan lupa kaki sebelahnya dengan privat RFF LOP karena ada diasah di sana. Nah, pada saat diasah, semua orang ya punya potensi, punya ada kehobian, punya ada kegemaran. Betul enggak Bunda Pita? Ya kan? Bunda Pita hobinya apa? Buat ada flyer-flyer
Kemudian Bapak Ibu hobinya apa? Saya hobinya apa? Nah, pada saat hobi yang telah dipupuk, telah diasah dengan ada energi langitan, itu akan bercahaya. Demikian Bapak Holis. Ya, akhirnya nanti hobi tersebut bisa menjadi magnet. Magnet apa? Magnet uang. Magnet apalagi? Magnet cinta. Apalagi? Magnet rezeki. Itu Bapak Holis ya. Jadi jawabannya singkat ya tapi padat. Tinggal nanti praktek gitu ya Bapak Holis Yantai ya. Demikian Bunda Vita, silakan. Iya, ini yang sering menjadi pertanyaan Bunda. Ya. Banyak ya yang japri, saya itu pengen ikut RFF, pengen ikut RMR, tapi kan saya ini kan belum bekerja lagi, mana mau donasi gitu Bunda. Oke ya. Nah, kalau sudah berpikiran seperti itu, akhirnya menjadi nasib. Karena nasib kita itu adalah tercipta dari pikiran kita sendiri. Kalau kita membatasi diri, akhirnya terbataslah rezeki kita. Padahal ya Allah memberikan ada rezeki itu berlimpah ruah. Kemudian donasi yang diberikan kan ringan tuh, cukup ringan ya, istilahnya bisa terjangkau sekali lah dibanding dengan ada pelatihan-pelatihan yang maaf ya di sebelah gitu ya, sampai jutaan nilainya. Di kita itu Masya Allah ya ringan sekali. Kemudian Bapak Ibu semua, pada saat kita melangkah itu tergantung dari niat kita. Kalau kita punya niat maka Allah akan mampukan. Kalau kita mau, maka Allah akan mampukan. Tetapi saat kemudian kita tidak maunya karena membatasi diri, ya akhirnya itulah yang terjadi. Karena semua pikiran menjadi doa. Dan semua doa dikabul oleh Allah. Baik doa yang baik maupun yang tidak baik, Allah kabulkan. Maka tidak ada pilihan lain selain berpikir yang baik saja, gitu kan. Karena pada saat nanti Bapak Ibu donasi nih ke ilmu, ternyata investasi leher ke atas, nanti diganti dengan berlipat-lipat. Saya sendiri merasakan, betul enggak Bunda Pita? Dapat sehat, dapat teman banyak, dapat bahagia, dapat energi brilian, kemudian setelah itu bekerja dengan lancar, bekerjanya dengan bersenang-senang, tak terasa uang datang sendiri. Kita tidak bekerja Bapak Ibu, tetapi bersenang-senang. Bunda Pita aja tidak bekerja, dia bersenang-senang ketemu teman-temannya, tetapi setiap tanggal 1, setiap akhir bulan mendapat bayaran, gitu kan? Berarti seperti rasanya, loh saya kok kayak kemarin kok ya langsung bayaran, wah uangnya numpuk udah Bunda Pita, gitu ya. Karena setiap hari konsepnya bersenang-senang, setiap hari bersyukur, gitu kan. Nah pada saat bersyukur ya akhirnya ditambah tuh nikmatnya banyak sekali dari arah lain, gitu ya. Demikian Bapak Ibu semua ya. Jadi tergantung dari mind kita, tergantung dari niat kita. Saat itu Bapak Ibu, saya sendiri, saya yatim Bapak Ibu. Kalau mau bicara tidak punya uang, saya saat itu seperti itu. Makan saja Bapak Ibu, mohon izin sekali, makan saja saya pakai tempe yang super tipis gitu, karena harus dibagi dengan ada 5 bersaudara. Tetapi tekad saya Bapak Ibu, saya harus maju, saya harus hijrah, saya harus berpindah dari sini, saya harus lebih berkelimpahan dari ini, saya harus berjuang, saya harus terus untuk semangat. Akhirnya terjadilah apa yang sesuai kita pikirkan, gitu Bapak Ibu. Jadi kita jangan letoy awal gitu kan. Jadi kita jangan letoy awalnya, tetapi kita harus terus semangat nih, karena termasuknya LOP. Gitu ya Bunda Pita ya. Nah, mungkin ditambahkan oleh Bunda Pita. Alhamdulillah Bunda Susan, sudah beberapa teman yang izin live karena sudah memasuki waktu maghrib, dan sudah selesai ya pertanyaannya. Betul. Alhamdulillah untuk sesi sore hari ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa istiqomahkan lagi ya pembelajaran kita untuk kedepannya. Sahabat semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah ya, hatinya tergerak selalu untuk berbuat lebih baik lagi untuk diri sendiri terutama. Dan ketika kita sudah berusaha untuk lebih baik diri sendiri kita ya. Jadi kan Allah itu kan bilang kalau firman-Nya dalam surat apa itu yang An-Nur ya. Bahwa ya, suara saya terdengar Bunda? Ya, terdengar jelas. Bahwa ya kita harus memelihara diri sendiri. Ya, memelihara diri sendiri, kemudian baru kita ngajak keluarga.
ya dari panasnya api neraka ya. Sebab api neraka itu bahan bakarnya jin dan manusia. Jangan sampai kita kecemplung ke neraka jadi innalillahi ya, maksudnya jadi bahan bakarnya gitu kan. Neraka itu kan api itu kalau dinyalakan itu kan harus butuh bahan bakar gitu kan supaya dia tetap nyala. Jadi jangan sampai kita jadi bahan bakarnya itu di neraka itu ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya insyaallah teman-teman mana rezeki di sini ya, semuanya ya insyaallah menjadi umat ya yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah, kita selamat ya. Amin. Bahkan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang diringankan hisabnya oleh Allah. Amin. Tidak usah dihisab, bisa masuk surga. Amin ya Allah. Berjumpa dengan Rasulullah. Amin. Bareng ya Bunda Pita ya. Iya. Bareng di surga ya Bunda Pita. Iya, insya Allah kita dan Bapak Ibu yang sama-sama ya Bunda Susan, masuk surga bareng-bareng. Amin. Amin ya Allah. Berjumpa sama Rasulullah nanti, kemudian kita bisa melihat ya, melihat wajahnya Allah. Karena umatnya Muhammad itu sedikit sekali yang bisa melihat wajahnya Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu yang ada di dalamnya ya sebagai pengamal ilmu ada rezeki. Masya Allah. Barakallah semuanya teman-temanku, jangan lupa ya nanti di hari Senin ini yang mau reset kembali boleh gitu, yang belum pernah ngomong-ngomong ngobrol sama uang seperti apa silahkan gitu. Tanggal 13 ada RM level 1 bagaimana kita afirmasi self talk ya, ngomong sama uang itu kayak apa ya. Dan kemudian RMR Ramadan ya, RMR Ramadan spesial full selama 30 hari. Nanti kita lebaran takbiran bareng-bareng ya setelah selesai Ramadan. Amin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat selalu, berkelimpahan. Dapat THR Bun, THR dari Allah Bun. Dapat THR. Amin ya rabbal alamin. Selalu bersenang-senang ya. Ya, Masya Allah. Jadi konsepnya ya, kalian penutup statement dan langsung kita tutup majelis ini dengan doa penutup majelis. Amin. Ya, ya Bunda Pita, Masya Allah, tabarakallah ya Bunda, semua kita belajar magnet rezeki, akhirnya tidak kenal musibah. Tidak kenal yang namanya kepahitan, tetapi semua adalah anugerah. Semua adalah kebahagiaan, semuanya adalah menyenangkan. Kita menjadi kembali penduduk surga Bapak Ibu ya. Maka pertahankan nih Bapak Ibu. Status Bapak Ibu sekarang ini adalah penduduk surga ya. Maka terus untuk di-upgrade dan di-update ya ilmu-ilmunya. Apa yang kami ada sajikan untuk Bapak Ibu untuk ambil ya, untuk ambil bagian ada di dalamnya. Maka nanti mempertahankan predikat Bapak Ibu menjadi penduduk surga karena penuh dengan kemudahan-kemudahan, keajaiban dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Allahumma amin ya rabbal alamin ya. Nanti bisa langsung chat ke Bunda Pita, ke saya ataupun ke Bunda Dina yang berminat. Ada RMR level 1, ada yang mau mengikuti di RFFLOP, yang ada yang belum gabung ya silakan untuk bergabung, dan juga RMR Ramadan yang sangat dahsyat ya. Nanti kita akan ada belajar ya cara mendownload energi ilahiyah yang sangat dahsyat di 10 hari terakhir ya saat bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu semua, mohon maaf lahir batin saya dan juga Bunda Pita yang sebagai pemateri di sini. Apabila ada ketidaktepatan dalam ucapan, dalam tingkah laku ya, dan dalam juga penyampaian tadi, saya mohon maaf, dan Bunda Pita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya Bapak Ibu sudah memaafkan kami ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita pun tidak mau ya ada perisai-perisai, tidak mau ada ganjalan dan tidak mau ada beban. Maka kita saling memaafkan. Siap ya Bapak Ibu ya. Tabarakallah. Selanjutnya kita mohon ampunan kepada Allah dengan doa penutup kafaratul majelis. Mari Bapak Ibu semua kita bersama-sama doa penutup kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ade, Masya Allah, luar biasa Bunda Pita, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Bapak Ibu selamat sholat maghrib ya, berjamaah ada di masjid maupun berjamaah.